Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihwani, peminatan epidemiologi FKM UMI angkatan 2016 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor yang berhubungan dengan stigma ibu rumah tangga terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODA di RW 4 Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompok Bulu tahun 2020. Adapun tujuan khususnya yang pertama yaitu mengetahui hubungan pengetahuan dengan stigma ibu rumah tangga terhadap ODA di RW 4 Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompok Bulu. Kedua yaitu mengetahui hubungan pendidikan dengan stigma ibu rumah tangga terhadap ODA di RW 4 Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompok Bulu. Yang ketiga yaitu mengetahui hubungan persepsi dengan stigma ibu rumah tangga terhadap ODA di RW 4 Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompok Bulu. Dan yang terakhir yaitu mengetahui hubungan umur dengan stigma ibu rumah tangga terhadap ODA di RW 4 Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompok Bulu. Kemudian metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu rumah tangga di RW 4 Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompok Bulu sejumlah 75 jiwa. Dan dengan menggunakan rumus Lopin maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 63 responden. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan teknik wawancara langsung dan menggunakan kuesioner, di mana kuesioner di sini berisi tentang pernyataan tentang fakta seperti data demografi, pertanyaan tentang pengetahuan, dan pertanyaan tentang persepsi responden. Kemudian hasil penelitian pertama yaitu karakteristik responden. Di sini tabel 5.1 berdasarkan distribusi responden umur di RW 4 Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompok Bulu. Di sini menunjukkan bahwa responden yang memiliki tingkat umur remaja akhir sebanyak 5 atau 7,9%. Kemudian dewasa awal sebanyak 9 atau 14,3%, dewasa akhir sebanyak 29 atau 46,0%. Kemudian lansia awal sebanyak 20 atau 31,7% responden. Kemudian tabel 5.2. Distribusi responden berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan SD sebanyak 9 atau 14,3%, SMP 13 atau 34,9%, pendidikan SMA 30 atau 47,6%, kemudian pendidikan D3 sebanyak 3 orang atau 4,8%, dan yang terakhir yaitu S1 sebanyak 8 orang atau 12,7%. Kemudian analisis univariat. Pertama yaitu stigma ibu rumah tangga. Distribusi responden berdasarkan stigma ibu rumah tangga di RW 4 Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompok Bulu menunjukkan bahwa dari 63 responden terdapat 23 orang atau 36,5% responden yang memiliki stigma terhadap ODA, sementara 40 orang atau 63,5% responden tidak memiliki stigma terhadap ODA. Kedua yaitu jenjang pendidikan. Distribusi responden berdasarkan jenjang pendidikan di RW 4 Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompok Bulu menunjukkan dari 63 responden terdapat 22 responden yang memiliki pendidikan rendah, sementara 41 atau 65,1% responden memiliki pendidikan tinggi. Kemudian pengetahuan ibu rumah tangga. Pengetahuan ibu rumah tangga menunjukkan dari 63 responden terdapat 2 atau 3,2% responden yang memiliki pengetahuan kurang baik terhadap ODA, sementara 61 orang atau 96,8% responden yang memiliki pengetahuan yang cukup baik terhadap ODA. Kemudian persepsi ibu rumah tangga. Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan dari 63 responden terdapat 15 orang atau 23,8% responden yang memiliki persepsi negatif terhadap ODA, sementara 48 orang atau 76,2% responden memiliki persepsi positif terhadap ODA. Kemudian analisis bivariat. A. Hubungan umur dengan stigma ibu rumah tangga. Hubungan umur dengan stigma ibu rumah tangga di RW 4 Kelurahan Banyorang, Kecamatan Tompok Bulu tahun 2020 dengan menggunakan uji statistik chi-square diperoleh nilai V sama dengan 0,786 dengan alfa 0,05. Dengan demikian, value lebih besar dari alfa yang berarti H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan umur dalam stigma ibu rumah tangga terhadap ODA. B.
yaitu hubungan pendidikan dengan stigma ibu rumah tangga. Dengan menggunakan uji statistik chi-square diperoleh nilai V sama dengan 1,000 dengan alfa 0,05. Dengan demikian V lebih besar dari alfa, yang berarti H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara pendidikan dengan stigma ibu rumah tangga terhadap ODA. Kemudian hubungan pengetahuan dengan stigma ibu rumah tangga. Dengan menggunakan uji statistik chi-square diperoleh nilai V sama dengan 1,000 dengan alfa 0,05. Dengan demikian value lebih besar dari alfa, yang berarti H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan pengetahuan dengan stigma ibu rumah tangga terhadap ODA. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan persepsi dengan stigma ibu rumah tangga. Dengan menggunakan uji statistik chi-square diperoleh nilai V sama dengan 0,013 dengan alfa 0,05. Dengan demikian V lebih kecil dari alfa, yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan ada hubungan persepsi dengan stigma ibu rumah tangga terhadap ODA. Kemudian pembahasan pertama yaitu hubungan pengetahuan dengan stigma ibu rumah tangga terhadap orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Di sini responden yang berpengetahuan kurang baik yang memiliki stigma terhadap ODA sebanyak 50,0% dan yang tidak memiliki stigma terhadap ODA juga sebanyak 50,0% responden. Sementara responden yang berpengetahuan cukup baik yang memiliki stigma terhadap ODA sebanyak 36,1% responden dan yang tidak memiliki stigma sebanyak 63,9% responden. Di sini rata-rata responden kurang mengetahui tentang berapa lama virus HIV itu sendiri untuk menunjukkan gejala-gejalanya. Dengan menggunakan uji statistik chi-square diperoleh nilai V sama dengan 1,000 dengan alfa 0,05. Dengan demikian value lebih besar dari alfa. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa pengaruh pengetahuan terhadap munculnya stigma kurang berpengaruh secara signifikan, di mana hasil uji chi-square yang diperoleh sebesar 0,684 atau V lebih besar dari alfa. Ini menurut Aunana 2019. Kemudian hubungan pendidikan dengan stigma ibu rumah tangga terhadap orang dengan HIV/AIDS. Responden yang berpendidikan rendah yang memiliki stigma terhadap ODA sebanyak 36,4%, yang tidak memiliki stigma terhadap ODA sebanyak 63,6%. Sementara responden yang berpendidikan tinggi yang memiliki stigma terhadap ODA sebanyak 36,6% dan yang tidak memiliki stigma terhadap ODA sebanyak 63,4%. Rata-rata responden yang memiliki stigma berada pada pendidikan SMP sampai SD, tetapi ada pula beberapa responden yang berada di kategori pendidikan rendah namun tidak memiliki stigma. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang mengatakan pengaruh pendidikan terhadap munculnya stigma kurang berpengaruh secara signifikan, yaitu hanya sebanyak 42%. Harmawati 2011. Kemudian hubungan persepsi dengan stigma ibu rumah tangga terhadap orang dengan HIV/AIDS. Responden yang berpersepsi negatif yang memiliki stigma terhadap ODA sebanyak 66,7% responden dan yang tidak memiliki stigma terhadap ODA sebanyak 33,3% responden. Sementara responden yang berpersepsi positif yang memiliki stigma terhadap ODA sebanyak 27,1% dan yang tidak memiliki stigma terhadap ODA sebanyak 72,9% responden. Rata-rata responden belum memahami cara penularan virus HIV/AIDS dan menganggap seseorang yang tinggal serumah dengan penderita HIV/AIDS akan membuat mereka tertular. Dengan menggunakan uji statistik chi-square diperoleh nilai V 0,013 dengan alfa 0,05. Dengan demikian V lebih besar dari alfa. Dengan demikian V lebih kecil dari alfa. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya bahwa terbukti ada hubungan antara persepsi tentang HIV/AIDS dengan stigma yang diberikan terhadap ODA, di mana hasil uji chi-square diperoleh hasil V sama dengan 0,000. Ini menurut Konstantinus Hati dan kawan-kawan 2017. Hal ini juga sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa nilai V dari uji chi-square sebesar V sama dengan 0,000 yang memiliki makna bahwa ada hubungan persepsi responden dengan stigma terhadap ODA. Aunana 2019. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan umur dengan stigma ibu rumah tangga terhadap ODA. Responden yang termasuk dalam tingkatan umur remaja akhir yang memiliki stigma sebanyak 2, 40,0%, dan yang tidak memiliki stigma sebanyak 3 atau 60,0%. Tingkatan umur dewasa awal yang memiliki stigma sebanyak 3, 33,3%, dan yang tidak memiliki stigma sebanyak 6,
66,7%. Tingkatan umur dewasa akhir yang memiliki stigma sebanyak 9 atau 31,0%, dan yang tidak memiliki stigma sebanyak 11 atau 69,0%. Sementara tingkatan umur lansia awal yang memiliki stigma sebanyak 9 atau 45,0%, dan yang tidak memiliki stigma sebanyak 11 atau 55,0%. Kesimpulan pertama yaitu tidak ada hubungan antara umur dengan stigma ibu rumah tangga pada orang dengan HIV/AIDS. Kemudian kedua yaitu tidak ada hubungan antara pendidikan dengan stigma ibu rumah tangga pada orang dengan HIV/AIDS. Kemudian yang ketiga itu tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan stigma ibu rumah tangga pada orang dengan HIV/AIDS. Kemudian yang terakhir yaitu ada hubungan antara persepsi dengan stigma ibu rumah tangga pada orang dengan HIV/AIDS. Itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.